Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, anak Miss kelas 3 Utsman bin Affan yang soleh dan soleha. Gimana teman-teman kabarnya? Sehat-sehat kan? Nah, semoga kalian tetap selalu menjaga kesehatannya ya teman-teman ya. Dan harus tetap semangat meskipun kita belajar dari rumah. Nah, teman-teman, Miss mau nanya nih, hari ini sholatnya gimana? Sudah itu kan nggak ada yang bolong-bolong kan? Semuanya mengerjakan sholat ya, 5 waktu ya. Dan jangan lupa selalu berdoa agar virus corona ini cepat berlalu ya teman-teman ya. Semua saling mendoakan ya biar cepat berlalu, kita bisa sekolah kembali seperti sedia kala ya teman-teman. Oke, dalam pembelajaran kali ini kita mau belajar tentang gotong royong. Sebelum kita belajar, jangan lupa kita harus berdoa. Oke, teman-teman, kita mulai ya berdoa. Sikap berdoa. Let's pray before we study. Pray begin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Amin. Oke teman-teman, sebelum kita belajar ya, kita konsentrasi dulu ya. Dengerin ya konsentrasinya ya. Coba Miss bilang, tembakan 1, dor. Tembakan 2, dor, dor. Tembakan 3, dor, dor, dor. Tembakan 1, dor. Tembakan 2, dor, dor. Tembakan 1, dor. Oke, udah pada konsen teman-teman? Oke, kita mulai ya. Maaf ya teman-teman, ada penampakan tadi dari belakang anak Miss yang lagi lewat ya. Oke, kita mulai ya teman-teman ya. Kita mau belajar tentang gotong royong. Nah, apa sih pengertian gotong royong itu? Nah, gotong royong itu adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama dengan ikhlas atau tanpa pamrih ya, tidak mengharapkan suatu imbalan, sehingga pekerjaan tersebut atau kegiatan tersebut berjalan dengan lancar. Nah, itu pengertiannya teman-teman. Ya, jadi pekerjaannya itu kita lakukan secara bersama-sama ya kan. Terus jadi pekerjaannya menjadi cepat selesai. Nah, nenek moyang kita yaitu orang Indonesia. Nah, nenek moyang kita orang Indonesia itu sudah ada dari dulu ya kan, tentang apa? Gotong royong. Sikap gotong royong itu sudah ditunjukkan dari dulu, dari nenek moyang kita. Yaitu diantaranya apa teman-teman? Nah, saat mendirikan rumah, mereka selalu bergotong royong. Mendirikan rumah si A misalkan dikerjakan dengan bareng-bareng dikerjakan. Nah, tidak mengharapkan imbalan, tidak mau dikasih upah. Nanti misalkan si B mendirikan rumah, nanti juga bareng-bareng dikerjakan bareng-bareng ya. Begitu juga si C ataupun si D dan lain sebagainya. Itu contohnya dalam membangun rumah. Tidak hanya membangun rumah aja. Nenek moyang kita kan terkenal dengan
apa ya, pelaut. Nenek moyang kita kan terkenal dengan pelaut. Nah, saat mencari ikan di laut juga dikerjakan secara bersama-sama ya. Itu udah dari zaman dahulu ya. Sudah terkenal kalau nenek moyang kita itu dengan sikap gotong royongnya. Sekarang gotong royong ini bisa dilakukan di mana saja teman-teman. Nah, gotong royong itu bisa dilakukan di rumah, di sekolah, maupun di lingkungan sekitar kita ya, atau lingkungan masyarakat. Nah, sekarang contoh gotong royong yang bisa dilakukan di sekolah. Contohnya apa teman-teman? Contohnya misalkan membersihkan halaman sekolah ya kan. Dan dilakukan secara bareng-bareng nih. Misalkan kelas 3 SD Al-Ittihad ya kan, membersihkan halaman sekolah bareng-bareng ya. Ada yang menyapu ya kan, ada yang mengambil sampah-sampahnya itu ditaruh di tempat sampahnya ya kan. Itu dilakukan secara apa? Bersama-sama ya. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa gotong royong apa lagi ya teman-teman ya? Nah, mengerjakan tugas secara kelompok. Kalau ada tugas misalkan ya, misalkan ada tugas nih dari Miss Ervin, dikerjakan tuh soalnya dengan bareng-bareng, dicari nih bareng-bareng. Nanti baru jawabannya ditulis bareng-bareng juga hasilnya ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, apalagi ya? Yang ketiga ya, contoh gotong royong ya. Nah, piket kelas ya kan. Itu juga termasuk contoh gotong royong yang ada di kelas. Nah, sekarang kalau gotong royong, contoh gotong royong yang ada di rumah. Yang ada di rumah apa ya teman-teman ya? Nah, ini bisa juga membersihkan lingkungan rumah ya kan. Bersihkan lingkungan rumah. Nah, misalkan tuh ayahnya membersihkan itu ya, selokan. Terus ibunya menyapu rumah. Kakaknya bisa mengelap kaca. Adiknya bisa bantu merapikan mainannya pada tempatnya ya kan, sehingga semuanya bisa dilakukan secara bersama-sama dan cepat selesai. Bisa juga di rumah apalagi ya. Nah, menyiapkan makanan dilakukan dengan semua anggota keluarga. Apalagi ya teman-teman ya, contohnya ya kalau di rumah ya. Bisa juga gotong royong membersihkan atau mencuci mobil ya kan, mencuci mobil bisa dilakukan bareng-bareng ya. Itu kalau yang ada di rumah. Sekarang yang ada di lingkungan nih teman-teman, apa ya contohnya ya? Banyak sekali tuh kalau yang di lingkungan ya, yang dilakukan secara bersama-sama atau secara gotong royong. Apa ya? Contohnya membersihkan jalan ya, membersihkan jalan. Sekarang membangun jembatan bisa juga. Terus membersihkan tempat ibadah atau membersihkan masjid secara bersama-sama ya. Terus apalagi? Memperbaiki tempat ibadah yang sedang rusak, misalkan ada atapnya yang rusak misalkan. Nah, bisa dikerjakan secara bersama-sama.
Terus apalagi ya teman-teman ya? Gotong royong membantu warga yang terkena musibah, ya kan? Misalkan terkena banjir tuh teman-teman, rumahnya jadi roboh. Nah, makanya dibangun apa? Rumahnya dibangun secara bersama-sama. Terus kegiatan kerja bakti membersihkan lingkungan, ya. Nah, itu tadi teman-teman, contoh-contoh gotong royong yang bisa dilakukan di rumah, di sekolah ataupun di lingkungan masyarakat. Nah, sekarang manfaatnya. Manfaatnya apa ya, teman-teman ya? Manfaat gotong royong itu menumbuhkan sikap, yang pertama menumbuhkan sikap tolong menolong, saling membantu, dan juga kekeluargaan. Jadi dalam diri kita sudah tertanam adanya sikap tolong menolong tanpa kita disuruh, ya kan? Jadi kita sudah mempunyai apa ya, hati kita itu tergerak untuk menolong seseorang jika orang itu memerlukan bantuan, ya kan? Terus yang kedua, menciptakan rasa kebersamaan dan kasih sayang, ya kan? Jadi kalau kita itu gotong royong kan dilakukan secara bersama-sama nih ya. Jadi rasa kasih sayang antar sesama itu apa? Tertanam di hati kita, ya kan? Selalu mengasihi antar sesama, ya kan? Tidak ada rasa iri ataupun dengki, ya kan? Terus pada berantem itu nggak ada, yang ada apa? Kasih sayang. Terus meringankan, yang ketiga yaitu meringankan dan mempercepat selesainya pekerjaan. Kalau pekerjaan yang berat dilakukan dengan secara bersama-sama, maka akan menjadi ringan pekerjaannya, ya kan? Dan pekerjaannya pun juga akan cepat selesai. Terus yang keempat atau yang terakhir itu menciptakan rasa persatuan dan kesatuan dalam lingkungan masyarakat, sekolah ataupun di rumah. Nah, itu teman-teman ya. Jadi dengan adanya kita bergotong royong, ya kan? Pada adanya bergotong royong akan menanamkan rasa persatuan, kita bersatu bersama-sama, ya kan, untuk menyelesaikan suatu pekerjaan, ya. Nah, gotong royong itu termasuk pengamalan Pancasila sila yang ketiga. Nah, bunyinya apa teman-teman? Kalian sudah pada hafal ya pastinya. Berbunyi Persatuan Indonesia. Nah, sila ketiga tersebut dilambangkan dengan gambar pohon beringin. Oke teman-teman, sekian dulu ya. Semoga pembelajaran kali ini bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Pesan Miss, tetap jaga kesehatan, jangan lupa berdoa dan bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah diberikan kepada kita semua. Oke teman-teman, kita akhiri ya dengan membaca doa selesai belajar. Sehamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, bye bye.